Gimana sih Nang kamu lihat ibu hari ini gimana kondisinya Kak Ibu? Senang banget. Kita mau ke rumah sakit dulu ya. Aku langsung ingat kejadian ini ya. Jalan dulu ya. Makasih banyak. Makasih banyak. Singkat ya Ustazah, mungkin sedikit cerita soal kemarin di Mekah. Aku ceritain, kalau ada yang kurang tanya aja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena perhatiannya, karena doanya, karena kasih sayangnya kepada keluarga kami, khususnya kepada Ibu. Perjalanan haji kemarin selama 1 bulan di kota Mekah memang sebuah perjalanan yang luar biasa ya bagi saya. Tidak hanya dari proses hajinya yang memang Masya Allah, tapi juga ibu yang jatuh sakit. Jadi saya ceritakan sedikit tentang kondisi ibu. Memang ibu ini ada autoimun sejak 17 tahun yang lalu. Kemudian karena belasan tahun meminum obat, pastinya ada komplikasi, ada penyakit-penyakit lain yang menyertai. Namun ketika berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah haji, sebetulnya beliau dalam kondisi yang stabil, sebetulnya dalam kondisi yang baik, sehingga makanya diizinkan untuk berangkat haji. Qadarullah sampai di kota Mekah mungkin karena suhu yang sangat panas, sekitar 45 sampai 47 derajat mungkin, yang sangat panas. Ibu dehidrasi, tidak tidur, tidak makan, sehingga dilarikanlah ke kantor haji Indonesia. Dirawat di sana selama 5 hari. Saya dapat banyak sekali keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dokter mengatakan ibu saya tidak bisa safari, tidak bisa wukuf Arafah. Sementara haji itu, puncaknya haji adalah kita berada di Arafah ya, di Arafah untuk wukuf. Namun di detik-detik terakhir tiba-tiba dokter mengatakan ibu kamu bisa untuk melakukan ibadah haji dengan safari wukuf. Jadi kalau orang-orang yang sakit itu biasanya mereka ada di atas ambulans atau ada di atas bis. Biasanya di dalam bis itu ada kasur-kasur. Jadi pasien duduk semua baring semua di situ pakai infus. Kemudian mereka pergi ke tanah Arafah untuk berdiam diri di sana, berzikir, beristighfar seperti itu. Ibu juga begitu, alhamdulillah ibu yang tadinya tidak diizinkan untuk safari wukuf, yang artinya tidak bisa menunaikan puncak haji ya. Akhirnya Allah izinkan dengan safari wukuf bersama dengan orang-orang sakit lainnya dan petugas kesehatan. Masya Allah, petugas kesehatan Indonesia itu luar biasa, Masya Allah. Akhirnya ibu bisa menyempurnakan hajinya di atas kendaraan, safari wukuf. Kemudian beliau juga tawaf ifadah ya, melakukan rangkaian ibadah haji dengan kursi roda. Keluar dari rumah sakit selama 5 hari, ibu tinggal di hotel dalam kondisi yang lebih baik. Tiba-tiba saya ingat betul kejadian di mana pada hari itu ibu mengatakan bahwa pandangannya gelap dan jantungnya berdebar-debar. Kemudian akhirnya ibu tidur. Semua pertolongan dari Allah, saya rasa itu semua kemudahan dan pertolongan dari Allah. Pada saat itu pada saat kejadian ibu serangan jantung, saya berada di hadapan ibu.
Saya tidak terbayang kalau saya ada di toilet mungkin, atau saya ada di Ka'bah misalnya, atau saya ada di luar. Karena orang serangan jantung itu kalau waktunya kan ini ya, sempit ya. Dalam artian berapa menit itu kan, karena ibu saya henti nafas kan, henti jantung. Berapa menit kalau kita telat, wah itu ya udah nggak tertolong gitu. Jadi Allah takdirkan, Masya Allah, ketika serangan jantung itu dimulai, ada saya di hadapan ibu, dan Allah kasih pertolongan bertepatan dengan serangan jantungnya ibu, ada dokter yang visit ke kamar kami. Jadi saya rasa itu bantuan Allah. Saya nggak terbayang kalau dokter nggak visit, pasti saya harus telepon dokter lagi, dan itu memerlukan waktu bermenit-menit. Sementara setiap menit, setiap detik itu berharga. Ketika dokter visit, saya ada di depan ibu, dan ibu serangan jantung. Akhirnya dengan cepat kami bisa bawa ibu ke rumah sakit. Dan pertolongan Allah lainnya, rumah sakitnya berada di lantai bawah di hotel yang sama, di tempat tinggal kami itu. Teman-teman tahu kalau musim haji itu orangnya banyak, macet, kendaraan susah. Saya tidak terbayang kalau saya tinggal di hotel yang rumah sakitnya jauh, memerlukan waktu berapa menit lagi. Jadi Allah kasih pertolongan, rumah sakitnya berada di bawah hotel kami. Jadi langsung bisa dibawa, makanya henti nafasnya hanya 5 menit sampai 7 menit saja, karena penanganannya cepat dan langsung di CPR. Ketika di CPR atau dadanya ditekan, ternyata ada retak ini ya, dadanya retak karena kan di CPR. Tapi memang itu kata dokter satu-satunya cara yang harus dilakukan, kalau enggak ya lagi-lagi tidak tertolong. Saya rasa semua proses begitu cepat, masih teringat betul di mata saya semua kejadian. Ibu masuk ke ICU, kemudian mengalami koma. Dan dokter mengatakan kami sudah melakukan yang terbaik dengan peralatan yang terbaik. Sekarang kamu pergi ke Ka'bah, karena rumah sakit dan hotel kami berada di depan Masjidil Haram. Jadi saya tinggal jalan kaki untuk masuk ke Ka'bah, masuk ke masjid. Kata mereka, kamu banyak berdoa, ada banyak hal terjadi di ICU, dan ada banyak hal terjadi dengan kekuatan doa. Dokter mengatakan di ICU ini banyak yang terjadi. Pertama, dia bisa bertahan, kedua bisa tak tertolong, atau yang ketiga kondisi yang terus-menerus koma, atau ya dalam kondisi yang seperti inilah ya, ibu masih terus terbaring. Setiap hari yang saya lakukan, saya rasa nikmat sekali ketika kita sedih, ketika kita memerlukan pertolongan, kita bisa berdoa di depan Ka'bah. Jadi yang saya lakukan setiap jam 2 pagi, saya bangun sampai pagi untuk berdoa di depan Ka'bah khusus untuk ibu. Walaupun seluruh keluarga, beberapa dokter kenalan kami di Indonesia mengatakan harus menerima apapun yang terjadi, harus sudah bersiap-siap hatinya untuk menerima apapun yang terjadi. Adik-adik juga sebetulnya kami ikhlas dan sebagainya. Saudara-saudara yang lain meminta untuk Ricis dan adik saya Cindy untuk segera datang ke Mekah karena takut terjadi apa-apa. Dan mereka sudah merencanakan ke Mekah, sudah hampir di booking pesawat dan sebagainya. Hari ke-8, 9, 10 terjadi keajaiban ketika saya sudah tanda tangan untuk ibu saya dilakukan tindakan operasi tracheostomy. Karena menggunakan ventilator, lama-lama di ICU itu tidak bisa, jadi harus dibolongkan lehernya. Ibu saya mau dilakukan tindakan operasi itu, ajaibnya di hari ke-9 ke-10 tiba-tiba dokter langsung melepas ventilatornya. Kemudian tindakan tracheostominya tidak jadi dilakukan. Dan ajaibnya lagi, padahal pada saat itu kami sudah berkeliling kota Mekah untuk cari tempat tinggal. Dan saya sudah cari sekolah untuk anak saya Maryam, karena kami berencana saya dan Maryam akan tinggal di kota Mekah, karena dokter mengatakan kasus ini sangat sulit katanya, sehingga memerlukan waktu yang sangat lama untuk proses penyembuhan kalau beliau bertahan, katanya begitu. Jadi kami sudah cari tempat tinggal, sudah cari sekolah dan yang lain-lain. Tiba-tiba di hari ke-11 dokter mengatakan, saya ingat sekali saya masih ada di kamar pada masa itu, dokter katakan ibu saya boleh pulang. Semua serba mendadak, semua serba mengejutkan, banyak tangisan dan banyak keharuan yang Allah takdirkan dalam kehidupan saya dan khususnya dalam sakitnya ibu. Ketika ibu boleh pulang, ibu nggak dibawa ke ruang rawat inap, ibu hanya dibawa ke hotel. Jadi saya sebenarnya agak khawatir karena orang dari ICU harusnya kalau di Indonesia ke rawat inap dulu, tapi ini langsung dibawa ke hotel. Tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan untuk saya mengurus ibu di hotel, dan di sana tuh orang-orang baik yang mereka melayani jemaah haji dengan luar biasa. Dokter memeriksa keadaan ibu saya dan semua pengobatan gratis. Untuk seluruh jemaah haji, semua pengobatan gratis. Seperti yang teman-teman tahu, pengobatan di ICU dengan berbagai macam dokter dan obat-obat lainnya sangat mahal. Namun ternyata khusus jemaah haji dan umroh di kota Mekah semuanya gratis, tidak ada berbayar sepeser pun. Dan Allah kirimkan orang-orang baik, banyak orang yang datang memberikan makanan kepada ibu, karena ibu bisa makannya hanya bubur.
kemudian ada dokter yang juga datang untuk visit, dan semuanya gratis, tidak ada yang berbayar. Dan saya manusia biasa, ada rasa khawatir ketika pulang ke Indonesia, tapi alhamdulillah lagi-lagi Allah kasih kekuatan sampai akhirnya kami bisa pulang ke Indonesia. Walaupun ibu dalam kondisi lemah, langsung kami bawa menuju ke rumah sakit di Indonesia, di Jakarta pada saat ini, dan barusan dokter mengatakan ibu saya harus kembali ke ICU lagi untuk memeriksa semua kondisinya. Kalau stabil akan dibawa ke ruang rawat inap. Inti dari semua kisah yang ingin saya ceritakan pada teman-teman semua adalah ibu saya dalam kondisi yang lebih baik, alhamdulillah, dan semua berkat doa dari teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih atas semua doa, dan kami minta doa dari teman-teman semua, semoga haji yang kami lakukan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, dan kami jadi orang yang lebih baik. Akan semua cerita yang saya saksikan depan mata saya mudah-mudahan menjadikan saya menjadi orang yang lebih baik juga gitu, karena dengan mudah Allah bisa buat orang berhenti nafas, dengan mudah Allah bisa mengembalikan nafas seseorang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dokter dan petugas kesehatan dan orang-orang baik yang membersamai kami. Dan setiap saya pergi ke Ka'bah atau ke masjid, selalu orang-orang Indonesia bertanya kepada saya, kondisi ibu gimana, semoga ibu cepat sembuh. Itu semua doa-doa yang berarti bagi saya. Jadi terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah peduli dan sayang pada kami. Ustazah ini tadi habis pulang langsung ke ICU, memang Iya. dari dokter di sana Sholat maghrib. menyarankan untuk Ya. tindakan di Indonesia lagi. Betul. Jadi ketika saya sampai ke Jakarta, alhamdulillah adik-adik jemput juga. Sekarang ibu dijaga sama adik-adik saya, sama dokter Sidi dan juga Ricis. Dokter tadi barusan mengatakan ibu harus masuk ke ICU lagi karena harus dipantau terus-terusan untuk mengecek seluruh kondisinya. Karena sempat henti jantung kemarin ya, ada cardiac arrest ya. Jadi untuk memastikan keadaannya lebih stabil memang harus dibawa ke ruang ICU lagi, dan saya nggak tahu berapa lama, tapi kondisi ibu baik. Waktu di ICU pertama kali di kota Mekah, hari pertama, kedua, ketiga itu kulitnya kuning ya. Teman-teman tahu kan kalau orang yang kulitnya pucat ya, kuning gitu. Tapi hari keempat, kelima, keenam sudah mulai berwarna, itu yang buat saya bahagia. Dan yang ingin saya ceritakan pada teman-teman, ibu saya, Masya Allah, kekuatan Quran itu luar biasa. Dan perawat-perawat dan dokter mengatakan begini, karena setiap hari saya ke ICU dan membaca Quran, itu kemudahan juga bagi saya. Mereka mengizinkan saya untuk berlama-lama di tempat ibu saya di ICU, karena kan kalau di ICU nggak bisa terus-terusan kita berada di sana. Tapi ketika saya baca Quran, orang-orang di kota Mekah itu, khususnya di rumah sakit, mengizinkan saya untuk berlama-lama dengan ibu. Dan saya ingat ketika saya baca Quran, ibu saya meneteskan air mata. Jadi beliau koma, tapi air matanya keluar ketika saya baca Quran. Dan dokter dan suster mengatakan ibu kamu seorang pejuang, dia punya semangat yang tinggi untuk hidup. Kemudian di hari berikutnya perawat mengatakan, Masya Allah, ini kejadian yang langka, di mana orang yang sudah berhenti nafas 5 menit atau lebih itu biasanya, seperti kata dokter, kasus yang sangat berat dan tidak mudah. Namun Allah berikan seperti keajaiban ya kepada ibu, ya seperti mukjizat lah kepada ibu, bahwa ibu bisa perlahan-lahan kembali lebih sehat lagi. Jadi kata suster yang nyuruh saya di kota Mekah itu, sekarang kamu bisa sujud syukur. Saya sujud syukur di ICU teman-teman semua atas kondisi ibu kamu, dan pergilah ke Ka'bah, banyak berterima kasih kepada Allah dan banyak bersedekah atas kebaikan Allah untuk kesembuhan ibu kamu, dan ibu kamu mendapatkan hidupnya yang baru seperti itu. Jadi perawat atau dokter di sana tidak hanya sekedar memeriksa ibu saya, tapi juga berdakwah untuk saya, ngingetin saya untuk banyak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, dan memahami betapa ajaibnya sebuah doa itu. Masya Allah. Begitulah ceritanya. Ketika melewati masa koma, Mas, sholat asar tau mas? Mau berhenti dulu? Berhenti dulu aja, nanti aku kesini lagi kok. Yang ya udah Ustazah sholat dulu. Nanti WhatsApp, kalau ada yang tahu nomor aku WhatsApp, nanti aku kesini lagi. Boleh, boleh. Ya, aku nanti kesini lagi. Iya, WhatsApp Ustazah. aja. Iya, Aku masih di dalam. Ya Ustazah. Terima kasih ya Ustazah. Nanti aku lanjutin lagi. Nanti adik-adikku kalau mau. Iya, Icis boleh sama dokter sini. WhatsApp aja deh, kan ada di antara kalian ada yang punya nomor aku. Ada Ustazah. Sholat dulu Mbak, di lantai. Iya Ustazah. Beda sama Ustazah.